Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Aryani. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Kota Bandung. Jadi video ini saya buat untuk pemenuhan tugas 3 perencanaan program komunikasi. Proposal PPK atau Plan Book ini mengusung tema program komunikasi krisis untuk penanganan bencana alam di daerah rawan. Program komunikasi krisis untuk penanganan bencana alam di daerah rawan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan terkoordinasi. Program ini mengatasi masalah utama seperti lambatnya penyampaian informasi, rendahnya pemahaman warga tentang SOP bencana, serta beredarnya hoax. Melalui strategi edukasi, penguatan jalur informasi resmi, dan pemberdayaan komunitas lokal, program ini diharapkan dapat meminimalkan risiko korban dan mempercepat respon penanganan bencana. Latar belakangnya, daerah rawan bencana memiliki risiko tinggi terhadap kejadian seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, atau letusan gunung. Dalam banyak kasus, dampak bencana semakin besar karena informasi darurat tidak tersampaikan dengan cepat atau tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, maraknya hoax saat bencana sering menimbulkan kepanikan dan kebingungan. Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan suatu program komunikasi krisis yang mampu mengatur alur penyampaian informasi secara terstruktur, efektif, dan dapat diakses oleh seluruh warga. Tujuan program ini dibuat untuk, yang pertama, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Yang kedua, membangun sistem komunikasi cepat dan resmi yang dapat diandalkan. Yang ketiga, menekan penyebaran informasi palsu selama masa krisis. Yang keempat, memperkuat koordinasi antara BPBD, pemerintah desa, relawan, dan tokoh masyarakat. Lalu manfaat program. Manfaat utama dari program ini meliputi yang pertama, informasi darurat lebih cepat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, masyarakat lebih memahami langkah yang harus dilakukan saat bencana. Yang ketiga, penanganan bencana lebih terkoordinasi antar pihak. Yang keempat, resiko korban jiwa dan kerusakan dapat diminimalkan. Strategi dan taktik. Strategi komunikasi yang digunakan dalam program ini meliputi yang pertama ada strategi edukasi, yaitu memberikan pengetahuan mengenai tanda bahaya, jalur evakuasi, dan langkah penyelamatan melalui sosialisasi, poster, dan media sosial. Yang kedua, strategi penguatan informasi resmi. Membentuk jalur komunikasi darurat seperti grup WA yang resmi, radio komunitas, dan pengeras suara masjid. Strategi yang ketiga yaitu strategi pemberdayaan komunitas. Melibatkan tokoh masyarakat dan relawan sebagai komunikator utama selama masa krisis. Lalu untuk taktik pelaksanaannya, taktik yang digunakan untuk menjalankan strategi di atas mencakup yang pertama, pembuatan materi edukasi seperti infografis, poster, dan video penjelasan singkat. Yang kedua, penyebaran pesan darurat melalui WhatsApp, SMS Blast, dan pengumuman langsung. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi dan pertemuan warga untuk mengenalkan SOP evakuasi. Yang keempat, membentuk relawan komunikasi di setiap RT ataupun RW. Rencana aksi. Kegiatan utamanya dalam program ini meliputi yang pertama, pelatihan komunikasi darurat untuk relawan dan perangkat desa. Yang kedua, simulasi evakuasi bencana bersama masyarakat. Yang ketiga, pemasangan papan jalur evakuasi dan titik kumpul. Yang keempat, penyebaran materi edukasi melalui media sosial, banner, dan selebaran. Yang kelima, pembentukan pusat informasi krisis di balai desa yang aktif selama bencana. Lalu jadwal dan sumber dayanya, kegiatan dilakukan selama 4-5 bulan.
dimulai dari pemetaan resiko hingga evakuasi. Kemudian sumber daya yang dibutuhkannya mencakup SDM relawan, perangkat desa, BPBD, media komunikasi, serta anggaran untuk materi edukasi dan perlengkapan simulasi. Lalu pada bagian monitoring dan evaluasi, monitoring dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Caranya antara lain, mengamati langsung kegiatan sosialisasi dan simulasi, memantau aktivitas WA darurat, mengumpulkan laporan rutin dari relawan dan perangkat desa. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dengan cara: 1. Memberikan kuesioner kepada warga untuk mengukur pemahaman mereka. Yang kedua, wawancara dengan pihak terkait tentang kelancaran alur informasi. Yang ketiga, menilai kecepatan respon warga saat simulasi bencana. Yang keempat, menganalisis jumlah hoax yang berhasil dicegah. Penutupannya, kesimpulan dan harapan program komunikasi krisis ini untuk penanganan bencana alam di daerah rawan ini merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana dengan edukasi, jalur informasi resmi, dan keterlibatan komunitas lokal. Risiko korban dapat ditekan. Harapannya program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dijadikan model untuk daerah rawan bencana lainnya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan salah penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.